sukacita Tuhan malam ini? Amin. Coba lambaikan tangan yang bersukacita. Haleluya. Saya percaya malam ini adalah malam di mana Tuhan akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu ketakutan, belenggu dosa, belenggu sakit penyakit, karena kita punya Bapa yang sangat baik. Amin. Haleluya, haleluya. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Malam ini saya berbicara betapa Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Dan malam ini spesial karena kita besok akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Maka tepat dalam new normal ini saya akan berbicara tentang bebas dari ketakutan-ketakutan yang datang melanda hidup kita hari-hari ini. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Allah berkata demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bebas dari ketakutan. Kenapa hari-hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kekhawatiran yang luar biasa akibat dari pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu perlu tahu bahwa COVID-19 belum hilang dari bangsa kita Indonesia, belum hilang dari dunia ini, saudara-saudara. Kalau kita lihat semua keadaan kondisi yang terjadi hari-hari ini, kita sedang dibawa untuk melihat penggenapan janji Tuhan pada akhir zaman ini. Amin. Saudara-saudara, akibat daripada pandemi COVID-19, tahukah saudara, 218 negara mengalami krisis ekonomi secara global. Bahkan hari ini Indonesia saja kita sudah 137.000 orang yang positif COVID-19, dan dikatakan 90.000 lebih sudah mengalami kesembuhan. Tetapi yang mati berapa? 6.000 lebih. Angka 6.000 di bangsa kita itu bukan sedikit, saudara-saudara. Akibat pandemi ini begitu banyak orang meninggal. Kemarin saya coba lihat di internet, ternyata saudara-saudara, ditulis bahwa seluruh Indonesia, bangsa kita Indonesia saja, itu ditulis bahwa 34 provinsi dan hampir 470 kota dan kabupaten di Indonesia, kemarin saja angka masih tinggi, 2.000 lebih positif COVID-19. Itu sebabnya Bapak Ibu, banyak orang mengalami ketakutan demi ketakutan. Banyak orang mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran hari-hari ini. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ada 365 kata jangan takut. Itu berarti setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, harus ucapkan kalimat ini, jangan takut, dalam diri kita setiap hari 1 kali paling tidak. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebab kalau kita takut, maka kita akan mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu saudara sekalian bahwa
Kita sedang menyembah Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Amin. Allah kita yang luar biasa, Allah yang begitu mempeduli kita, Allah yang begitu memperhatikan kita. Dan ketika tanggal 26 Juni saya tiba 5 bulan di Jakarta, saya tidak bisa kemana-mana. Saudara tahu bahwa ketika saya tiba di Kupang, mereka bilang NTT nanti Tuhan tolong. Tapi memang betul Tuhan sudah tolong. Amin. Tuhan sayang sama NTT. Hanya satu orang yang meninggal, itu juga tidak pasti apakah COVID atau enggak. Tapi yang sembuh begitu banyak. Dan sekarang zero. Itu berarti kita punya Tuhan yang dasar. Tuhan sangat mengasihi Kupang, Tuhan sangat mengasihi NTT. Tetapi saudara jangan lupa, ibadah kita setiap minggu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya kita sehat. Kalau ada satu orang saja positif, maka bisa saja ibadah kita bisa ditutup, saudara-saudara. Jadi kita sama-sama harus pakai masker, pakai face shield. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi carrier bagi orang lain, tapi kita betul menjaga kita sehat dan orang lain juga sehat. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, bagaimana kita bisa bebas dari ketakutan? Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan secara singkat buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita harus tahu penyebab ketakutan itu dulu. Saudara-saudara, dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitakan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka berada di Saaseson Tamar, yakni En-Gedi. Nah, dari 2 ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata Yosafat menjadi takut. Saudara-saudara, dia seorang raja bangsa Yehuda, dia seorang raja bangsa Israel. Tapi dia juga mengalami ketakutan ketika musuh sedang dipersiapkan untuk menyerang bangsa Yehuda. Saudara-saudara, kehidupan kita juga begitu, saudara-saudara. Kita seringkali mengalami ketakutan karena berita-berita yang kita dengar. Setuju, saudara-saudara? Siapa di dunia, di Indonesia, dari kota sampai ke desa nggak takut COVID-19? Semua orang takut COVID-19. Dari mana kita bisa tahu COVID-19? Karena kita lihat di medsos, kita dengar di berita, televisi, di radio, di mana-mana orang bicara COVID-19. Itu sebabnya kita juga mengalami ketakutan yang amat sangat. Orang takut karena ketika kita pergi ke dokter, periksa kesehatan kita, kemudian dokter bilang, ibu ada kanker payudara stadium 4. Kita mulai mengalami ketakutan yang amat sangat. Apakah kita sehat atau kita mati? Apakah kita masih bisa bertahan hidup, umur panjang, atau nggak lama lagi kita akan meninggal? Orang diliputi dengan ketakutan demi ketakutan, saudara-saudara. Ada juga kita takut karena perkataan orang lain. Orang mencitrakan kejelekan kita, misalnya saja orang mencitrakan bapak kita, orang mencitrakan ibu kita, orang mencitrakan keluarga ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa ketakutan yang luar biasa dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini saya mau berpesan kepada saudara, jangan terlalu punya kuping yang terlalu tipis untuk mendengar berita-berita yang ada di luar ini. Kita harus sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan katakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Karena kita punya Allah Immanuel yang menyertai kita. Amin. Kita nggak usah takut, walaupun badai boleh datang, walaupun masalah ada, pergumulan ada, sakit penyakit ada, kita tetap percaya dan beriman bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong dan membebaskan kita dari segala macam ketakutan. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, ketakutan juga seringkali disebabkan oleh sesuatu yang kita lihat. Kalau kita lihat orang mati, wah kita takut. Kapan saya harus mati juga? Ya kita lihat segala hal yang terjadi di sekitar kita membuat kita jadi takut. Ya, saudara-saudara, Saul
dan pasukan bangsa Israel mengalami ketakutan karena mereka melihat Goliat mencemooh bangsa Israel, sehingga pasukan Israel mengalami ketakutan. Apalagi Raja Saul mengalami ketakutan yang luar biasa. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 11. Saya pengen baca ayat ini buat kita. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 17 ya. 1 Samuel 17 ayat 4. Saya nggak pindah sini bisa? Oh ya, baik. Saya lihatnya atau di sini saja. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopang tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jira yang bersisik berat. Baju jira itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluklah kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hidup ini kita juga sama diperhadapkan pada Goliat masalah, dan itu membuat kita mengalami ketakutan. Ada banyak orang berkata begini, COVID-19 bagaikan Goliat yang tiba-tiba muncul pada zaman ini, mematikan begitu banyak orang. Di dunia jutaan orang meninggal, dan orang merasa itu Goliat. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara-saudara, ketakutan kita bisa juga muncul karena kondisi keadaan di sekitar kita. Seringkali kita panik, seringkali kita bimbang, seringkali kita bingung dengan keadaan yang ada, situasi yang ada di sekitar kita, membuat kita menjadi takut. Saudara-saudara, dalam kasus Goliat kita dapat melihat bahwa ketika Saul dan seluruh pasukannya mengalami ketakutan, Daud justru memiliki keberanian untuk melawan Goliat. Apa yang dikatakan Daud? Goliat, engkau boleh datang dengan pedang, lembing, dan tombak, tapi aku datang di dalam nama Yesus, nama Allah Israel. Dan saudara, ketika dia ambil katapel dan batu dan dia lemparkan itu kepada dahi daripada Goliat, Goliat langsung roboh seketika. Itu sebabnya saya mau beritahukan kenapa Daud bisa menjadi pemenang, kenapa Daud bisa berani. Karena Daud itu adalah seorang penyembah, saudara-saudara. Pada waktu dia menggembalakan domba, mungkin domba yang digembalakan tidak banyak, 2-3 ekor saja, tapi hatinya begitu melekat dengan Tuhan, hatinya begitu intim dengan Tuhan. Dia ambil kecapi, dia main kecapi, dan dia menyembah ke Tuhan. Daud adalah seorang penyembah yang setuju, katakan amin. Itu sebabnya saudara-saudara, Allah pilih dia untuk menghancurkan Goliat, si raksasa yang besar itu. Dan hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, Allah yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Saya percaya Allah ini Goliat yang mengikat kita akan pergi seketika, karena di dalam Yesus, di dalam Tuhan ada
Yesus yang mampu mengalahkan segala bentuk godaan, cobaan, tantangan, kesulitan, pergumulan yang datang dalam hidup kita. Saudara-saudara, malam hari ini percayalah bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dan Dia dapat mengerjakan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, perkara-perkara heran dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, yang pertama, apa penyebab dari ketakutan? Yang kedua adalah Yosafat mengambil keputusan yang benar. Nah, saudara-saudara, Yosafat menjadi takut, lalu dia mengambil keputusan yang benar, yaitu keputusan untuk mencari Tuhan, saudara-saudara. Nah, dalam 2 Tuhan 20 ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat ketika takut, ia mengambil keputusan yang benar untuk mencari Tuhan. Ini sikap hati yang benar. Dia seorang raja, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Banyak kita kadang-kadang ada masalah, ada persoalan, kita mengambil keputusan yang salah. Saudara-saudara, kadang-kadang di tengah-tengah kemarahan kita ambil keputusan. Dengan baik saya mau katakan, kalau kita sedang marah dan kita ambil keputusan, pastilah keputusan itu akan salah di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus mengambil keputusan sesuai hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ke depan akan menjadi lebih baik. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, sikap Yosafat dan ambil keputusan ini tepat sekali. Kenapa? Kenapa dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan? Saudara tahu, bangsa Israel baru keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka itu tidak punya perlengkapan senjata apapun untuk siap berperang. Jadi saudara-saudara, Yosafat dia tahu persis ketika bangsa Amon dan Moab menyerang bangsa Yehuda, bangsa Israel. Dan dia bilang sama orang-orang Israel, bangsa Yehuda, mari kita mencari Tuhan. Saya mau katakan, mencari Tuhan dengan tujuan adalah kita sadar sepenuhnya kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda sedang susah, Anda sedang lemah, Anda sedang mengalami ketakutan, sakit penyakit, Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Karena Alkitab berkata kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Allah unlimited power. Amen. Kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Itu sebabnya mari kita andalkan Tuhan setiap saat untuk kita keluar dari sakit penyakit, keluar dari ketakutan. Dan saya percaya Bapa akan membebaskan segala macam ketakutan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Amen. Itu sebabnya saudara-saudara, mencari Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Nah, saya mau mengakhiri dengan 3 hal yang ketiga. Mari kita lihat di sini. Hal yang ketiga adalah Yosafat mengambil langkah yang tepat. Nah, saya mau mengajar kepada saudara supaya ketika Anda badai hidup apa saja, Anda harus bersikap untuk mengambil langkah yang tepat dalam hidup saudara, supaya saudara bisa meraih mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang pertama adalah mencari Tuhan. Ini langkah yang pertama, mencari Tuhan. Ayat 3 tadi, Yosafat mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada Yehuda untuk berpuasa dan meminta pertolongan Tuhan. Yosafat dan rakyatnya telah mengambil langkah yang benar untuk menghadapi sebuah masalah yang besar. Mereka berharap kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada seorang hamba Tuhan yang tidak pernah mengalami masalah dengan baik. Walaupun kita ini pendeta, kita pembicara, kita pengkhotbah, kita gembala, ya, tapi saya mau katakan, pasti kita juga punya masalah, punya persoalan dalam hidup kita. Jangan kita lihat, oh pendeta enak ya, khotbahnya enak banget. Tapi saudara-saudara, pendeta juga manusia, pendeta juga punya masalah. Kita harus jujur, terbuka di dalam jemaat. Saudara-saudara tahu, saya pada
tahun 2004 terjadi gempa bumi tsunami di Banda Aceh. Itu saya membawa 12 orang dokter ke Banda Aceh. Hari ketiga gempa itu saya sudah tiba di Banda Aceh. Dan saya melihat sendiri di kota Banda Aceh itu 100 ribuan orang mati dalam keadaan telanjang di pantai sampai ke dalam kota. Maka saya adalah seorang pribadi dokter juga, dan akhirnya saya mengangkat itu mayat-mayat yang sudah tidak dikenal oleh orang karena sudah mulai ada yang bocor perutnya, ya sudah mulai berbau busuk yang sangat-sangat luar biasa. Kami bersama polisi mengangkat naik di truk dan dibawa dan dibuang ke dalam lubang-lubang besar yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pada waktu itu. Dan saudara-saudara, saya hampir beberapa tahun di sana, dan sekarang ini masih hampir 2 bulan saya masih pergi ke Banda Aceh karena kita punya klinik bersalin yang besar dan memberkati kota Banda Aceh di sana sampai hari ini. Tiap hari 50-100 orang pasien yang hamil yang menantikan kelahiran, menggantikan keturunan yang sudah lenyap akibat gempa dan tsunami itu. Dan saudara-saudara, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, 2 tahun berjelang itu saya paling suka makan yang namanya mie ayam Aceh, saudara-saudara. Mie Aceh itu enak banget. Kalau di Kupang kita makan mie Aceh, itu isinya apa? Isinya ayam atau jamur. Ya, di sebelah Nasdem itu saya kasih omong ya, ada mie yang baru dibuka dari Surabaya, enaknya luar biasa. Mie ayam dan campur jamur, wah sedap. Kalau ada tamu saya bawa ke sana makan di sana. Coba rasakan di sana, saudara-saudara. Ada nasi goreng nomor 1, saudara-saudara, enak. Nah, jadi saudara-saudara, saya suka sekali makan mie Aceh. Akibatnya saya gemuk karena makan mie Aceh, gemuk. Dan satu saat saya mengalami serangan jantung koroner. Bukan karena kolesterol tinggi, bukan karena darah tinggi, tapi karena kegemukan. Dari hari ini yang gemuk, perut ke depan, bertobat dalam nama Yesus. Ya, hilangkan itu perut kalau perlu rata. Kayak Pak Jerry ini, bagus dia. Dia tinggi, dia tidak ada perut, bagus dia. Tapi kalau saya seperti saya ini bahaya juga, saudara-saudara. Karena ada sedikit lemak-lemak yang banyak masih ada. Tidak boleh ada lemak. Boleh ada lemak asal kita rajin olahraga. Kalau kita olahraga maka terjadi pembakaran, maka ini semua akan hilang sama sekali. Orang Kupang apalagi makannya seibadi, saudara-saudara. Oh, aduhai saudara-saudara. Itu banyak lemaknya. Tetapi kalau dibilang seibabi dengan sapi, lebih baik babi daripada sapi, saudara-saudara. Ya, nah saudara-saudara, saya gemuk. Akhirnya pada waktu itu saudara-saudara saya dapat serangan nyeri, tidak ada sebelah kiri. Kemudian teman-teman saya dokter bawa saya ke rumah sakit, dirawat 2 hari. Kemudian saya pulang ke Jakarta dan saya bilang saya mau cari dokter yang paling baik menangani penyakit jantung saya. Karena dokter di Aceh dan kemungkinan besar ada penyempitan pembuluh darah jantung. Siapa yang tidak takut? Saya juga sudah mengkhotbah. Tapi Tuhan izinkan saya mengalami sakit itu. Saya juga terintimidasi. Saya juga merasa takut mati, saudara-saudara. Sampai bilang pendeta tidak takut mati, saudara-saudara. Banyak pendeta sekarang takut mati, saudara-saudara. Bahkan banyak pendeta hari-hari mati karena COVID-19, saudara-saudara. Orang semua mengalami ketakutan. Jadi saudara-saudara, ketika saya periksa, dokter bilang positif penyakit jantung koroner. Kamu ada penyempitan di pembuluh darah 3. Kamu harus pasang ring atau pasang cincin. Saya kalau berkati orang pasang cincin kan di jari manis. Ya Bapak, ini sekarang ring harus pasang di jantung pendeta Dedi Buanis. Saya takut, saudara-saudara. Saya tanya sama dokter, dokter biayanya berapa dok? Dia bilang 1 cincin 50 juta, 3 cincin 150 juta. Kemudian saudara-saudara saya tanya istri saya, ma ada uang 150 cash? Dia bilang tidak ada apa-apa. Dan dia ngomong sama dokter gitu, dokter kita harus bayar sekarang baru suami saya dapat pelayanan yang baik. Dokter bilang harus bayar dulu bu, baru kita lakukan. Istri saya di atas dia bilang dokter itu sudah bisnis banget katanya. Dia bilang dokter itu pikir uang itu seperti daun, saudara-saudara.
Saya bilang, udah nggak apa-apa, kita doa saja, nanti Tuhan kasih jalan keluar. Ada mujizat di balik kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya begitu andalin Tuhan. Walaupun ada ketakutan, takut mati, tidak ada uang, takut pelayanannya terganggu, takut istri yang masih muda, masih cantik, takut juga anak-anak yang masih sekolah, takut saudara-saudara. Ini jujur. Kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi? Saya ajak diri saya, kita naik doa di puncak, saudara-saudara. Saya mau mencari Tuhan, dan saya berdoa, saudara. Pada waktu saya berdoa 2 hari di puncak, di villa di puncak, tiba-tiba pagi ada seorang anak muda yang pernah saya tolong dari Australia. Dia bilang begini, Pak Dedi sakit jantung ya, pagi ini saya transfer 50 juta untuk Bapak. Tuhan kita dahsyat kan? Ajaib kan? Tuhan izinkan sakit, Tuhan sediakan dana. Hari itu saudara-saudara, ada 150 juta rupiah masuk, orang transfer karena pendeta Dr. Dedi Kuandis mengalami sakit jantung koroner. Tuhan izinkan saya sakit, tapi Tuhan buka jalan, menyediakan dana bagi saya. Akhirnya saya pergi ke Malaysia dan saya berobat di sana, dan dokter lihat dan dokter kata benar. Dan dokter bilang, kalau saya tidak akan pasang cincin, kalau pasang cincin akan penyempitan lagi, kamu akan sudden death, mati secara mendadak. Jadi dokter 4 mereka berunding, akhirnya mereka melakukan yang terbaik dalam tubuh saya, adalah bypass. 14 tahun yang lalu saya sudah bypass. Dan saya masih pergi ke desa kampung untuk memberitakan Injil, sampaikan kabar baik. Dan hari ini saya begitu kuat dan fit, dan saya percaya kalau Tuhan yang menyembuhkan, Dia sembuhkan secara total. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Harapkan perkara besar dari Tuhan, harapkan mujizat demi mujizat kita alami setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita ingin ikut Tuhan yang sungguh-sungguh yang benar, maka Tuhan mengerjakan mujizat. Kalau kita kerjakan bagian kita, maka Bapa Yesus akan kerjakan bagian dalam hidup kita. Amin. Dan hari ini saya sehat dan kuat. Hari ini saya sudah khotbah 3 kali. Hampir setiap minggu saya melayani, karena saya datang di sini 3 bulan dan saya bilang, walaupun ada gereja lokal, Pak Jerry tahu di Transmart, tetapi saudara-saudara, saya tidak khotbah setiap minggu, Pak. Saya beri kesempatan kadang-kadang Pak Jerry juga khotbah. Karena kita sama-sama hamba Tuhan. Tentunya kalau kita khotbah terus kerja kita makin hari makin bosan. Kita khotbah itu lagi, itu refreshing. Mari kita beri kesempatan pada hamba Tuhan yang datang dari pengalaman yang berbeda, yang dialami untuk share firman. Asal kita kenal betul pendeta itu. Yang percaya katakan amin. Bapak, ini banyak muncul nabi palsu, saudara-saudara. Coba kita lihat di YouTube, kita khotbah di YouTube yang baik. Ada mereka juga khotbah yang akhirnya melenceng, saudara-saudara, memutar balik firman Tuhan. Kita perlu hati-hati hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara, saya begitu betul-betul menjaga ketat mimbar di mana seorang pendeta mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat yang kita layani, supaya mereka tidak tersesat, saudara-saudara. Karena banyak nabi palsu muncul pada akhir zaman ini. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Dan hari ini saya mau beritahukan, saya bebas dari ketakutan pada waktu itu ketika saya mengalami kesembuhan ilahi dari Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara, kita perlu melakukan hal yang sama seperti Yosafat. Ketika ada masalah, datang kepada Yesus, mencari pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang. Kita harus berseru terus kepada Tuhan sesuai dengan iman kita kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Dengan baik, manusia itu bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hamba Tuhan sekalipun kadang-kadang bisa buat kita kecewa. Jemaat yang kita layani kadang-kadang bisa membuat kita kecewa. Tapi dengar betul hari ini saya mau katakan, ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Itu sebab saudara jangan kecewa sama Tuhan. Saudara harus datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengalami mujizat demi mujizat yang besar dari Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, langkah yang pertama adalah mencari Tuhan supaya kita terbebas dari ketakutan dan mengalami mujizat yang besar dari Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Yang kedua, langkah yang kedua adalah percaya kepada Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, ayat 20, saya baca ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang
guru Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda, bangsa Israel, dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Saudara-saudara, jadi Yosafat diberikan hikmat Tuhan yang kedua. Dia beritahukan kepada bangsa Israel, percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yosafat mengajak rakyatnya untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan bertindak untuk memberikan kemenangan dan membebaskan kita dari rasa ketakutan apapun. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang pertama dalam hidup kita, kalau ada masalah, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dalam hidup kita. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan kita masalah, sabar menanggungnya, menjalaninya, dan saya percaya kita akan keluar dari masalah itu sendiri. Dan juga saudara-saudara, percaya kepada nabi-nabinya. Nabi-nabi itu adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan berbicara kepadanya, dan dia sampaikan kepada umatnya. Saya percaya banyak sekarang nabi-nabi yang muncul hari-hari ini, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau dia khotbah-khotbahnya tegas, tidak kompromi apapun. Kita tidak boleh kompromi khotbah, harus tegas. Dosa is dosa. Amin. Itu nabi yang benar, itu pembicara yang benar, itu pendeta yang benar. Jadi kalau pendeta khotbah tegas, kita jangan, aduh pendeta ini khotbahnya pedes banget. Jangan. Kita bisa ambil hikmahnya daripada firman itu, sehingga kita bisa berubah. Sebab kalau kita berubah, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, jadi nabi-nabi, pendeta-pendeta perlu didengar, saudara-saudara. Jangan anggap enteng pendeta, jangan anggap enteng kepalamu, saudara-saudara. Dengarlah apa yang dia nasihati kepada kita. Sebab saya percaya dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak mudah seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan hanya asal bicara, saudara-saudara. Kita harus persiapkan doa pergumulan, minta apa yang Tuhan taruh di hati kita, untuk kita bisa sampaikan kepada jemaat, sehingga kita bisa jadi saluran berkat. Bukan sekedar ngomong, saudara-saudara, tapi kita bisa mendorong, memotivasi, menguatkan jemaat yang sedang mengalami masalah. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, Yosafat berfokus kepada Tuhan. Wah, dahsyat. Saudara-saudara, ayat 21 dan ayat 22 dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara-saudara, luar biasa dahsyat firman Tuhan ini. Yang ketiga adalah berfokus kepada Tuhan. Kalau kita sedang mengalami masalah, fokus hidup kita hanya Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, pergumulan, cari Tuhan, pikir Tuhan, jangan pikir yang lain. Saudara-saudara, Yosafat dia tahu betul tidak ada senjata dari bangsa Israel untuk melawan Bani Moab. Apa yang bisa mengalahkan musuh, saudara-saudara? Hari ini saya mau katakan, begitu banyak musuh yang sedang ada di sekitar kita. Musuh dari diri kita sendiri, musuh dari dunia, musuh dari setan dengan tawaran yang begitu luar biasa dalam hidup kita, supaya kita jatuh di dalam dosa. Banyak musuh. Kita sedang berhadapan dengan peperangan rohani setiap hari di dalam kita mengikuti akan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, Yosafat sadar dia hanya bisa berfokus kepada Tuhan. Caranya apa, saudara-saudara? Dia mengumpulkan pasukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau beritahukan, ada kuasa pujian dan penyembahan bagi gereja Tuhan hari-hari ini.
Amin. Musuh bisa kalah karena pujian. Musuh bisa kalah karena doa. Musuh bisa kalah karena penyembahan yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Itu sebabnya saudara, kita harus membangun satu pasukan tentara Allah yang kuat, yang siap memuji Tuhan, yang siap berperang untuk mengalahkan musuh, badai, kesulitan apapun dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata ending daripada cerita ini apa? Yosafat menang pada waktu mereka dengan barisan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Maka pasukan Bani Moab dan Bani Ammon mundur perlahan-lahan dan mereka kalah oleh karena pujian dan penyembahan. Dengan baik, fokus hidup kita kepada Tuhan harus melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Datang ke gereja bukan cari pendeta, datang ke gereja bukan cari mujizat, datang ke gereja cari Tuhan, datang ke gereja dengan sikap hati yang benar. Aku mau datang untuk memuji penyembah Tuhan. Aku ingin mengalami kehadiran Tuhan, sebab saya percaya kalau Tuhan hadir dalam ibadah lewat pujian penyembahan kita, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Itu sebab pemimpin pujian harus berdoa puasa, mempersiapkan diri dengan baik ketika engkau ada di altar ini, karena engkau sedang membawa orang sampai kepada kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan orang-orang akan dipuaskan. Pada waktu engkau nyanyi saja, orang yang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, orang sakit kanker disembuhkan karena kuasa pujian. Iblis lari dan iblis tidak betah di dalam rumah gereja kalau kita menyanyikan pujian yang benar untuk Tuhan. Amin. Saya berdoa gereja ini diberkati Tuhan. Saya berdoa tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa api Roh Kudus akan tercurah penuh mengalir di tempat ini, sehingga sesuatu yang besar akan terjadi melanda tempat ini, dan tempat ini akan menjadi berkat yang besar di kota Kupang. Kita sedang membangun kota ini supaya kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kota ini kota yang dikasihi Tuhan, dan banyak orang boleh datang dan bertobat, dan sungguh-sungguh mereka berubah di kota ini, sehingga Tuhan terus memberkati kota ini, dan kota-kota di Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan tercurah kuat lewat gereja Tuhan yang sedang berdiri di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.